Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat Pak Febri yang ada di YouTube. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Amin. Semoga kita sehat semua ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak Febri akan lanjut ya. Seperti video kemarin kita latihan kaki. Di video kemarin kita latihan kaki, gaya bebas bagaimana gerakannya, kakinya sebagaimana. Apakah boleh digerakkan dengan tekuk gini asal-asalan? Udah saya jelaskan semua ya, nggak boleh ya. Sekarang kita menginjak pelajaran gerakan tangan. Jadi tangan itu bagaimana ya? Jadi cara mudah belajar gaya tangan saat kita masih nul putul. Nul putul itu artinya kita belum bisa berenang sama sekali atau takut sama air. Kita gerakannya gampang. Kita ingat-ingat saja, di rumah ada apa yo? Adalah ingat? Nah, nggak ada yang tahu kan? Sekarang saya bongkar. Di rumah itu ada yang kita lihat untuk melatih gerakan tangan, yaitu adalah jam dinding. Nah, atau jam tangan. Yang dimaksud jam dinding atau jam tangan atau jam, apanya Pak Febri? Adalah gerakan jarum. Jadi jarum jam. Jarum jam itu kan muter terus, sama kayak renang. Jadi sementara kita belum bisa berenang sama sekali, tangan kita akan kita gerakkan seperti arah jarum jam, dari depan lurus ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus ke belakang, jangan nekuk-nekuk. Terus habis gitu diangkat lagi, terus kembalikan semula lurus. Sementara itu dulu. Jadi dayung telapaknya ya, jangan dayung gini, ini bukan telapak ini. Kamu kalau gini nggak jalan nanti. Karena apa yang kamu dayung kalau tangannya gini? Telapaknya ke bawah. Karena apa? Telapak ini yang tujuannya untuk mendayung air biar jalan. Jadi telapaknya ke bawah, terus jangan ditekuk ya, jangan ditekuk gini. Nah, jangan diginikan. Ini namanya berenang itu saat dayung nggak boleh kelihatan lutut, nggak boleh. Jadi dalam air lurus, terus sampai belakang terus. Habis gitu kan posisi gini, biar ngangkatnya enak, telapak diputar. Nah, kembalikan lagi loh, jadi ngangkatnya biar enak. Tapi kalau nggak diputar berat, coba ya. Nah, nggak tak putar sekarang, gimana mau ngangkatnya kita ke atas? Nggak bisa, putar. Nah, biar kita bisa ngangkat lurus ke atas. Sekali lagi ya, kalau Pak Ari bilang tangan gerak, telapak tangannya arah ke bawah, yang saya bilang kanan di bawah, kiri di atas, didayungkan telapak tangannya ke bawah, arah jarum jam, jangan ditekuk sampai ke belakang gini. Bukannya kita tekuk, tapi biar mudah mengangkat ke atas, diputar telapaknya lah, biar naiknya enak begini. Nah, tapi kalau kita nggak diputar, kalau kita hanya begini lurus, Pak Febri, ini tangannya katanya arah jarum jam, tapi pas didayung ke belakang lurus gini, gimana ngangkatnya? Nggak bisa Pak Febri. Nah, makanya itu bagaimana biar bisa kita mencari sela-selanya, bagaimana ya biar bisa ya. Kalau kita sebagai manusia untuk berpikir kan ngerti, oh bikin angkat biar lurus, jadi saya enakkan saya putar telapaknya loh, dicari sela-selanya bagaimana biar enak. Atau telapaknya dikeluarkan, jadi telapaknya menghadap sana, lihat. Loh, telapaknya ada sana kan, telapaknya loh tuh. Nah, luruskan lagi. Atau diputar gini, jadi telapaknya menghadap atas loh. Nah, atau telapaknya kayak tadi menghadap luar. Nah, dicari enaknya bagaimana biar kita tujuannya mengangkat tangan kita ke atas. Itu bagi orang yang bener-bener belum bisa sama sekali. Jadi kita arah jarum jam. Untuk gambarannya kalau kita udah bisa, nanti ke depannya seandainya nanti habis ini ya, ini kan belajar tangan nanti sekalian. Ini kan masih kita belajarkan bagi orang yang belum sama sekali, atau anak kecil, anak SD, putra-putri bapak ibu yang belum bisa berenang sama sekali, latihan kayak arah jarum jam. Saya contohkan Pak Febri, biar gimana cara ngangkatnya. Oke, perhatikan. Pak Febri akan melakukan seperti yang video kemarin, kaki rapat, gak boleh dibuka, telapak ke arah belakang, lemas, gerakan, gaya bebas, gantian. Nanti habis gitu berapa lama kemudian, atau hitungan 3 kali ya, 1, 2, 3, Pak Febri nanti akan menggerakkan tangan sebelah kanan.
bagaimana gerakannya. Perhatikan ya. Perhatikan, jadi kita meluncur dulu. Meluncur gaya bebas itu ambil napas yang banyak, tahan napas, dingklo sama kayak gaya kata, cuma bedanya gaya kata meluncur artinya diam. Kalau gaya bebas langsung digerakkan saja, nggak apa-apa. Habis gitu, berapa lama kemudian 3 kali hitungan, tangan didayungkan arah jarum jam. Perhatikan ya. Seperti itu. Lagi ya, ulangi lagi. Perhatikan. Seperti itu ya. Jadi luruskan, cari enaknya, bagaimana ngangkatnya. Biasanya anak kecil yang Pak Febri bilang kita latihan tanpa alat. Tapi kalau mau nyoba kayak Pak Febri, jangan khawatir. Kita kan ambil napas sambil tahan napas. Nah, ini ibarat penggantinya alat pelampung. Terus waktu masnya atau putra putri bapak ibu atau bapak ibunya yang berenang, pas latihan kayak Pak Febri, kok saya gerakan tangan ke atas ini pas ke atasnya kok tenggelam. Emang semua gitu. Karena apa? Kita kan mengangkat tangan ke atas menggunakan tenaga. Ya kalau di bawah nggak menggunakan tenaga, karena kita mendayung air berjalan. Pas keluarnya ini kan menggunakan tenaga kita, karena nggak ada airnya di sini. Ini udara sudah di luar air, jadi kita menggunakan tenaga, dia kan tenggelam. Loh, tenggelam bukan berarti tenggelam kalian takut. Aduh, aku tenggelam takut. Jangan. Ini kan udah ada pelampung. Biarin dia tenggelam sedikit, udah nempel ke depan, kan ngambang lagi nanti. Sekali lagi ya, lihat. Nanti Pak Febri akan mendayung, saat ngangkat dia tenggelam. Badannya Pak Febri tenggelam, tubuhnya Pak Febri tenggelam, hanya sebentar aja. Saat tangannya lurus, dia ngambang lagi. Jadi jangan takut. Bukan berarti tenggelam, waduh aku takut tenggelam. Jangan, kan udah punya pelampung kita. Sekali lagi ya. Perhatikan. Seperti itu. Jadi nggak perlu takut, hanya sebentar aja. Pak Febri nggak kelihatan, soalnya pas tengah-tengah gerakan tangan ke depan. Oke, sekarang terakhir ya. Sekali lagi, agak jauhan. Perhatikan, akan 2 kali gerakan ya, 2 kali gerakan tangan. Seperti itu, 2 kali gerakan tangan. Nah, habis gitu, kalau sudah terbiasa, jika mas-masnya atau bapak ibu atau putra putrinya yang latihan seperti Pak Febri udah terbiasa, udah nggak takut lagi sama air, sudah bisa menggerakkan angkat tangannya, baru kita belajar apa? Untuk mengoreksi bagaimana agak dikurangin angkat tingginya. Jadi kita ini kan ibarat latihan dari awal dasarnya biar kita bisa dayung air, bisa ngangkat. Sekarang kita koreksi lagi yang lebih bagus lagi, yang sebenarnya kayak apa. Jadi tangannya habis didayung itu apa namanya nih, siku tangan itu ditarik, tangan digeserkan aja. Nah, luruskan lagi, jatuhkan ke bawah, dayung arah jarum jam. Yang awalnya kita berusaha naik, diputar tangannya biar naiknya enak. Sekarang kita tahap kedua, anggap aja tadi tahap 1 ya, latihannya gini, tahap 1 ini namanya tahap 1. Nih, tahap 2 nya adalah sekarang udah habis dayung ke belakang,
jangan diangkat. Siku itu ini ya, ini apa namanya nih, siku ya, apa tumit, nggak tahu ya, siku ya. Nah jadi habis didayung, sikunya diangkat ke atas, ditarik, digeser telapaknya. Nah seperti ini. Gampang kan? Coba latihan begini. Bukan berarti gini, bukan begini. Ini salah, gak ada berenang gini. Yang ada adalah digeser telapaknya. Loh, habis digeser, diantar telapaknya ke depan, diantar. Dayung, angkat sikunya, geser telapaknya ke depan, diantar sama sikunya. Siku ini ya, didayung, diantar telapaknya. Bukan begini. Ini Pak Febri akan mencontohkan yang tidak versinya Pak Febri. Seperti ini, Pak Febri anggap salah. Satu, seperti ini gerakannya. Nah, tekuk gini. Satu, salah. Yang kedua, tangannya langsung ditekuk dari belakang. Ini salah. Yang ketiga, tangannya langsung diginikan. Salah. Tapi itu tidak masalah. Yang penting berjalan renang. Pak Febri nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma Pak Febri ini kan mencontohkan cara berenang yang sebenarnya. Kalau kalian bisa berenang tangannya kalau udah bisa begini sama saja. Yang penting berjalan. Itu pun hasil yang kalau kita sudah terbiasa. Tapi namanya kita kalau udah menginjak pelajaran, kita kan mencontohkan sebenarnya. Tapi kalau udah bisa sebenarnya, biasanya orang-orang perenang pun nggak hanya yang Pak Febri ajarin, Pak Febri peragakan, orang yang berenang pun biasanya kalau udah bisa berenang di tangannya gini, biasa aja. Yang penting jalan. Cuma Pak Febri ini kan memberi contohkan yang sebenarnya. Jadi telapaknya. Nah, jadi telapaknya diangkat, sikunya diangkat. Telapak dayung, sikunya diangkat. Ini benar. Tapi kalau kita begini nggak masalah. Yang penting itu. Yang penting jangan terlalu jelek dilihat orang. Kalau jelek kan gini barnya. Mana ada berenang gini? Nggak ada berenang gini kan? Ini kan jelek sekali. Ya bagi orang yang terbiasa nggak apa-apa. Tapi kalau kita memperbaiki, tinggal lemeskan aja. Loh, tinggal lemaskan. Loh, jangan terlalu kaku gini. Jangan tegang gini. Terus dayungnya jangan kita kok gini. Jangan. Tangannya dayung ke bawah. Dayung ke bawah, angkat sikunya ke depan antar. Dayung, angkat sikunya, antar tangannya telapaknya ke depan. Dayung, angkat sikunya, antar telapaknya ke depan. Paham ya? Saya contohkan saat Pak Ari dayung tangan, lalu Pak Ari angkat sikunya. Siku ini ya. Lalu luruskan. Dilihat, kepala tetap dingkluk. Soalnya namanya gaya bebas itu kepala dingkluk, jangan dangak. Karena dia ngambil napasnya nanti ke depannya, kita latihan napas, dia miring ke samping. Bukan ngambilnya bukan gini. Bukan, tapi miring ke samping. Makanya dingkluk. Kalau kita dasarnya dangak gini, ngambil napasnya pasti dangak. Kalau kita dasarnya ke depan, ngambil napas pasti ke depan. Kalau kita dasarnya dingkluk, ngambil napas pasti miring. Itu pengaruh dari meluncur ya. Makanya meluncur nggak boleh dangak. Oke, sekarang saya contohkan tangan pasti dayungkan, siku diangkat ke atas, telapak diantar ke depan. Berarti kan kaki kita rapat lurus gerak. Oh ya, biasanya orang berenang itu kalau berenang masih ngeluputul, belum bisa berenang, atau anak kecil atau mas-masnya belum bisa berenang, biasanya kalau meluncur kakinya gerak, nanti tangan gerak, kakinya diem. Jangan ya, kaki tetap gerak. Nggak boleh saat kita gerakkan tangan kaki diam. Nanti tangannya sudah depan baru gerak. Ya, emang gitu manusia tuh latah. Soalnya nggak bisa membedakan antara kaki sama tangan. Kebanyakan meluncur bisa gerak. Pas tangannya gerak, kaki diam. Karena dia kalau fokus sama tangan. Tangan udah ke depan baru gerak. Jangan ya. Karena kaki itu ibaratnya baling-baling kapal. Kapal kalau jalan, baling-balingnya jalan terus. Walaupun perahunya itu pakai dayung untuk belokkan, baling-baling tetap jalan. Coba nggak percaya, ke pantai-pantai lihat nelayan itu perahunya ada baling-balingnya untuk mengarahkan belok kanan kiri, namanya perahu kan, biar nggak terlalu banter. Jadi baling-balingnya dikurangin, dia dayung belok kirinya pakai dayung. Tapi baliknya pelan jalan terus, artinya telapaknya atau baling-balingnya nggak boleh berhenti.
Paham dari sini ya. Saya perhatikan, saya contohkan, saya peragakan. Kakinya gerak terus, tangannya mendayung, siku diangkat ke atas, digeser telapaknya ke depan. Pak, perhatikan. Ambil napas yang banyak ya, biar kuat tahan napas. Karena ini sementara untuk sebagai latihan, jadi alat pelampung di sini. Perhatikan. Seperti itu ya. Sekali lagi. Jadi siku diangkat ke atas. Sekarang Pak Febri akan mencontohkan 2 kali gerakan ya, gerakan tangan. Perhatikan. Pak Febri akan mencontohkan pelan-pelan. Perhatikan. 2 kali gerakan tangan. Seperti itu ya. Jadi dayung angkat sikunya ke depan. Paham dari sini? Kalau yang tadi awal mulanya jangan ditekuk kayak arah jarum jam. Sudah biasa, sudah terbiasa, sudah bisa, lalu dikurangin, siku diangkat. Apakah ada cara lain Pak Febri? Kalau begini tuh bagi kita sulit untuk menekuk. Ada caranya, tangan jangan tegang, dayung lemeskan tapi arahnya boleh bebas, namanya kayak bebas ya, boleh ke samping, boleh ke atas tapi lemes. Kalau arah ke samping gini, lihat, nah lemes kan, jangan tegang gini, jangan, tapi lemeskan tangannya arah ke samping atau ke atas, lemes tapi lemes. Kenapa lemes? Kalau lemes nanti kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kalau tegang gitu karena terkunci. Kalau tegang tangannya terkunci, akhirnya harus dayung dia angkat tinggi gini. Kalau lemes dia akan bengkok sendiri tangannya, nekuk sendiri karena kita lemes. Lemes itu pula ke samping lemes ya. Tapi kalau udah biasa kayak Pak Febri, emang perbedaannya apa Pak Febri antara ke samping, ke atas, sama lurus begini mengantar tangan telapak ke depan? Perbedaan waktu. Kalau kita telapak siku diangkat, kamu hitung ya, saat kita dayung, perhatikan, kita bongkar rahasianya. Kalau siku diangkat ke atas, berapa kali hitungan? 1, 2, 3. Tapi kalau ke samping, hitung 1, 2, 3. Perhatikan. Atas 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau ke samping sama yang dicari tadi ada persamaan hitungan 3. Tapi kalau saat berenang kita sudah menginjak apa namanya, kecepatan lebih cepat, kita siku diangkat, sedang lempar. Sampai kan juga sering lempar. Iya, tapi ini kan ibaratnya kalau berenang itu kan dia bebas ya, terserah. Kalau menurut versi Pak Febri atau cara berpikir Pak Febri, ini mengganggu ya. Kalau ada barang di samping atau ada orang, kena orang loh. Tapi kalau gini kan aman, seperti kita punya jalan sendiri segini loh. Kalau gini kan ganggu orang, sama-sama cepatnya. Kalau tangan lambat, tapi kalau siku depan cepet, aman, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Tapi semua itu no problem ya, tergantung dari kita. Nama juga gaya bebas. Cuma Pak Febri akan menunjukkan, menjelaskan yang sebenarnya. Paham dari sini ya. Jadi boleh ke samping lemes, boleh ke atas lemes, boleh siku ke depan, telapak ke depan diantar, siku diangkat mengantar telapak, boleh. Paham dari sini ya. Sekarang Pak Febri akan peragakan gerakan kanan dan kiri.
Kalau kanannya kita bisa begini, kiri pasti bisa. Harus seimbang. Jangan sampai kanannya begini, kirinya begini. Gak seimbang. Kanannya begini, kirinya begini. Nempel kena air, gak seimbang. Semua harus seimbang. Kalau kanan kita bisa, kiri pasti bisa. Ya nggak bisa Pak Febri, selalu bilang. Karena yang gerakan tangan kita siapa? Kita sendiri menggerakkan. Contoh, ini tak bongkar lagi. Pak Febri sekarang merem. Nih merem ya. Yakin nih merem ini, nggak melek. Kalau Pak Febri tangannya gini, kiri pasti bisa. Sama lagi seimbang loh. Kalau kanannya gini, kiri pasti bisa. Seimbang. Kenapa? Karena gerakan saya sendiri. Kalau kanan gini, kiri bisa. Kalau kanan gini, kiri bisa. Kalau kanan gini, kiri bisa. Berarti artinya apa? Kita bisa menyerupain, menyamakan. Jangan sampai kita tangannya gini, kirinya gini. Kan nggak masuk akal. Karena menggerakkan kita sendiri. Kalau kita bisa lurus gini, kiri pasti bisa lurus juga. Karena gerakan kita sendiri. Paham dari sini ya. Sekarang Pak Febri akan menggerakkan kanan dan kiri. Dilihat kepala diinklu ya. Tetap ambil napas yang banyak, tahan napas. Perhatikan. Miring ya, sekali lagi ya. Jadi Pak Febri akan mencontohkan pelan-pelan, nggak perlu cepet-cepet kayak seperti YouTube lainnya. Kalau ngajarkan cepet banget, Pak Febri pelan-pelan. Pak Febri kok miring-miring gerakannya gini? Ya karena Pak Febri gerakannya pelan-pelan. Jadi kita juga mengatur keimbangan, nggak benar cepet, menunjukkan yang sebenarnya. Nanti kalian bingung. Karena apa? Pak Febri mencontohkannya terlalu cepat. Jadi biar seimbang. Kalau banter kan seimbang gerakannya. Kalau pelan-pelan kita kan menggunakan keimbangan, pelan-pelan. Jadi agak terlalu rapi, agak terlalu goyang-goyang. Mau dimaklumin karena Pak Febri menjelaskannya pelan-pelan. Sekali lagi ya. Perhatikan. Sekarang 4 kali gerakan ya. Kanan kiri, kanan kiri. Itu ya. Jadi kanan kiri. Nah, sekarang saya contohkan gerakan yang Pak Febri bilang yang dari kanan kiri yang lemes ke sebelah kanan boleh saya contohkan. Tapi lemes gerakannya. Santai. Tapi harus seimbang. Jangan kanannya gini, nanti kirinya gini. Harus seimbang. Sekarang yang nggak kalian bisa, maksudnya yang ditanya tadi, Pak Febri kalau tangannya lemes kanan bisa seperti gini ya. Lihat, masih 4 kali gerakan. Seperti itu boleh ya, pada jangan tegang gini, jangan gini, itu nggak ada kurang gini ya, lemes kan. Tapi kalau dayung lemes juga nggak boleh, karena dayung itu kan untuk membantu kita biar jangan banter, pakai tenaga terapaknya. Lemparnya yang lemes, nggak cepet loh. Jadi jangan lemes semuanya. Ini kan sebagai contoh, saya beri gerakan pelan-pelan biar kalian mudah mengerti, mudah melihat gerakan, cara gerakannya. Jadi Pak Febri akan mencontohkan pelan-pelan. Kalau sebenarnya kalau udah bisa ya daya menggunakan tenaga. Namanya orang berenang itu kan menggunakan tenaga. Namanya olahraga menggunakan tenaga. Biar apa? Biar banter. Kalau lemas-lemas nggak bisa, nggak jalan.
Jadi Pak Febri lakukan untuk melakukannya mencontohkan biar kalian mudah mengerti dan memahami. Terus sekarang yang langkah ketiga, yang saya bilang ke atas lemes, bisa juga. Lihat. Perhatikan, ini tangan posisi di atas. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku tangannya, lemes. Jadi 3 gerakan, ada yang boleh begini, siku diangkat ke atas mengantar telapaknya, ada yang ke samping boleh asal lemes, ke atas asal lemes. Jadi jangan tegang, jangan begini, nggak ada gerakan begini. Kedua, tangannya kaku ini, nggak ada. Tangannya gini, nggak ada. Jadi semua lemes biar kita gerakannya enjoy. Jadi sesuai gerakan loh. Paham dari sini ya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu panik menghadapi air. Tetap ini pelampung kita. Ambil napas yang banyak, tahan biar kita bisa mengapung. Jadi kita latihannya tanpa alat peluncur. Paham dari sini? Jika kalian belum paham juga, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, tekan like-nya sama tombol loncengnya. Oke, biar Pak Febri semangat lagi buat video, biar semangat lagi untuk menginjak berikutnya. Dari gaya kata yang kemarin kita lakukan udah selesai, sekarang kita gaya bebas. Habis itu besok kedepannya gaya kupu-kupu, gaya punggung, kita ajarin secepat mungkin. Oke, ada yang belum mengerti? Sekali lagi saya bilang ya, tangan awalnya kita ajarkan arah jarum jam, lurus, 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 jangan ditekuk sama sekali. Ini dasar kita belajar. Tujuannya apa Pak Febri? Tujuannya untuk melatih tangan kita mendayung dan mengangkat mengeluarkan tangan. Itu tahap 1. Tahap 2, saat kita meluncur, siku diangkat ke atas, telapak menggeserkan ke depan. Sekali lagi, dayung arah jarum jam, siku diangkat ke atas, telapak tangan digeserkan, diantar ke depan. Yang ketiga, langkah ketiga, boleh tangan ke samping asal lemes, jangan tegang. Keempat, tangan boleh angkat ke atas asal lemes juga, jangan tegang. Jadi semua melakukannya nggak boleh tegang semua. Oke, dari sini gitu pula kaki, gitu pula kiri. Kalau kanan kita bisa, kiri pasti bisa. Karena apa? Karena kita yang menggerakkan. Semua tak bongkar. Oke, jadi nggak usah khawatir, mas-mas yang dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa ke Surabaya menemui Pak Febri, lihat videonya Pak Febri, bisa melakukan dengan baik, mencontoh pelan-pelan cara-caranya. Pak Febri juga akan mencontohkan pelan-pelan juga dan tidak membingungkan. Jika kalian bisa, sukses. Oke, tapi jangan lupa tetap tekan subscribe-nya, like-nya, juga tombolnya, biar Pak Febri akan bangkit untuk membuat video selanjutnya belajar napas. Kemarin videonya sudah kaki, sekarang tangan. Nanti kita belajar napas. Paham dari sini? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.